Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pesan semesta. Karena aku akan selalu membacakan pesan semesta pada saat full moon. Jadi malam ini tuh full moon, ya. Yang biasa melakukan ritual gimana? Mati. Apakah sudah melakukan ritual? Sudah jemur air? Aku nggak bisa lihat full moon malam ini karena hujan. Oke, kita sebelum reading seperti biasa ritual candle. Malam ini ritual candlenya dengan simbol Fehu dari rune. Fehu atau apa ya? Aku agak lupa tadi, salah sebut mungkin. Ya. Iya benar. Ini simbol Fehu ya, untuk menarik keberlimpahan, abundance ya. Jadi ritual kita hari ini adalah berfokus pada kalian agar kalian bisa mendapatkan berkah atau blessing sepanjang full moon ke depannya. Syukur-syukur lebih lama lagi. Oke, seperti biasa sebelum ritual candle dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Agak nge-lag dikit aku tadi, sorry. Oke, kita akan mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini. Sebelum reading, aku mau cek energi kalian dulu. Ya, buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah master, udah suhu, udah bangkotan di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Oh ya, nanti kalian siapkan 2 pertanyaan deh. Nanti di akhir sesi aku akan jawab dari angel answer pakai kartu. Jadi pertanyaannya apapun itu di dalam hati kalian ya. Nanti kita lihat jawabannya apa. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Yang mau pesan lilin juga silakan di situ. Aku nggak disclaimer lagi karena di sini pesan semesta. Aku rasa pesan semesta nggak perlu warning buat kalian menyikapi atau seperti apa. Aku rasa kalian udah dewasa dan sudah paham sendiri. Kalau tentang cinta baru aku akan menggunakan yang namanya disclaimer. Energi kalian banyak sekali keluarnya sampai 6. Bacain aja Mi. Kenapa ini? Energi keseluruhan, main energinya set. Masih ada yang sedih? Atau lagi bersedih ria? Atau lagi mengenang sesuatu? Oke, di sini ada stop. Ada sesuatu yang ingin kalian akhiri, apapun itu saat ini ya. Seperti ada kelelahan, tuh udah capek nangis terus, udah capek kecewa terus, udah capek dengan situasi yang tidak ada perkembangan mungkin dalam situasi yang kalian hadapin. Kemudian ada anger, kadang-kadang masih dibawa situasi marah dari kekecewaan yang hadir tersebut. Masih belum terlalu bisa mengontrol emosi dalam diri ketika kalian teringat akan sesuatu atau seseorang. Aku lihat fish, ya kalian lagi berupaya untuk bertransformasi, menemukan kedamaian di dalam diri kalian. Sweetness, menciptakan kebahagiaan, ketenangan, situasi damai, nyaman. Ini yang menjadi keinginan kalian. Tapi sepertinya ada sedikit kendala di sini ya, di anger kalian. Rejection,
ya. Mulai melakukan penolakan-penolakan sepertinya. Artinya kalian sudah mulai sadar, sudah mulai paham bahwa ada sesuatu yang memang harus kalian batasi, sehingga kalian sendiri mulai menolak sesuatu yang menurut kalian tidak penting atau sesuatu yang menurut kalian toksik ya. Oke, kemudian sini hunger, kalian lagi kelaparan, haus. Kelaparan bukan dalam artian harfiah ya. Jadi kalian itu lagi haus, lagi lapar akan pengetahuan, akan skill, ilmu, deep knowing, knowledge, apapun itu yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangat ingin kalian ketahui. Even beberapa banyak yang sedang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, ya. Spiritual itu nggak melulu tentang klinik. Artinya spiritual itu mungkin kalian melakukan kesadaran-kesadaran, belajar untuk awakening, ya, belajar untuk healing seperti itu. Belajar mungkin meditasi, yoga, atau hal-hal yang mana bisa menciptakan ketenangan dan kedamaian kalian. Sebenarnya niat kalian, action kalian sudah bagus, cuman nggak tahu. Ketika ini muncul, sepertinya ini akan berpengaruh pada anger kalian. Anger manajemennya masih perlu diperbaikin ya, aku semua. Oke, kita lihat dari tarot dulu situasi kalian sebelum masuk ke pesan semestanya. Apa sih yang menjadi kendala kalian? Keinginan kalian? Oke, di sini ada Queen of Pentacle. Keinginan kalian adalah menjadi seseorang yang sukses, menjadi seseorang yang bisa memiliki berkah, blessing, atau apapun target value kalian. Kalian berharap itu semua berjalan dengan lancar, mulus, ya. Ada kendala nggak kira-kira nih dari harapan kalian? Banyak yang lagi proses mencintai diri sendiri sebesar-besar, seluas-luasnya kebun. Kenapa kartunya? Aku cabut ya. Dia kayaknya minta dicabut sama aku. Oke. Ya. Kendalanya di sini adalah Page of Cup. Ya, kalian tuh pengen sukses. Kalian tuh pengen jadi orang yang mungkin dipandang punya sesuatu yang terupgrade dengan sempurna lah keinginan kalian. Tapi kadang-kadang hambatannya adalah cinta. Hambatannya adalah kaitan dengan love life ya. Ini yang mungkin sedikit banyak jadi agak menghambat kalian. Kenapa? Aturan kalian bisa produktif kerja gara-gara mungkin baru berhadapan dengan masalah yang nggak enak, nggak nyaman tentang love life kalian. Akhirnya ini berpengaruh, jadi kerjaannya males-malesan mungkin, atau yang tadinya kreativitasnya tinggi untuk buka usaha ini atau mengembangkan ini, mengembangkan itu, akhirnya tersendat dengan masalah percintaan. Itu dia ya. Way out-nya apa? Aku mau lihat dulu way out kalian. Jadi kadang-kadang selalu aku pesan ke kalian kan, jangan suka borong. Kalau borongnya di pasar atau di mall nggak apa-apa. Kalian happy, bahagia, ya namanya self healing itu. Tapi kalau ngeborong masalah, ya itu nggak bagus. Oke, di sini ada judgment, ya. Artinya way out-nya adalah keputusan. Ya, seperti judgment ya, keputusan akhir di satu persidangan, cie. Jadi lebih kepada kayak kalau sudah orang masuk ke persidangan kan kalian yang jadi hakimnya, kalian jadi tersangkanya, kalian jadi tertuduhnya, pokoknya kalian yang menguasai hal itu sendiri. So, kalian berada di posisi apa? Karena di sini kalau kalian memilih untuk urusan cinta, kalian harus mengorbankan mungkin ya value atau target kalian yang mungkin saja bisa lebih tinggi daripada sekarang. Tapi jika kalian memilih untuk mengejar target atau value kalian, mungkin kalian harus mengetepikan urusan percintaan. Percintaan kalau jalannya mulus nggak apa-apa, tapi ini percintaan dari situasi masa lalu yang mungkin masih melekat di dalam pikiran kalian. So, way out-nya ini ya, waktunya kalian mengambil keputusan akhir, final decision. Kalian mau apa? Tujuan kalian apa? Jangan diborong semua kalau waktunya atau situasinya nggak memungkinkan, ya. Oke, kita lihat lagi ya.
Banyak sih kalian-kalian ini adalah orang-orang yang sudah sukses, sudah mapan, orang-orang yang mungkin nggak terlalu bermasalah dengan masalah keuangan, santai aja gitu. Tapi kalau berkaitan sama perasaan, rasanya kayak sulit banget gitu, ya. Oke, di sini ada Five of Wands tuh. Konflik batin masih sering terjadi di dalam diri kalian, ya. Kemudian ada King of Cup. Kalau untuk readingan love life suka aku kalau ada King of Cup. Tapi kalau di pesan semesta, Two of Wands. Oke, kemudian di sini ada Queen of Swords. Kemudian ada Ten of Wands, ya. Situasi kalian gak jauh-jauh dari masalah percintaan dan trauma, luka batin. Masa lalu juga masih kebawa. Konflik batin kalian di sini sebesar-besarnya apapun itu lebih kepada takut kehilangan harapan terhadap seseorang. King of Cup, ekspektasi-ekspektasi yang kalian letakkan terhadap kasih sayang yang kalian inginkan justru dapatnya dari orang lain, bukan dari diri kalian sendiri. Di sini sepertinya lumayan mengganggu pikiran kalian sampai kalian overthinking, sampai kalian itu kayak yang mungkin ada beberapa yang depresi. Karena yang aku lihat di sini ada background, ada background dari situasi masa lalu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang mungkin haus kasih sayang, berharap jadi kayak mungkin selama ini aku nggak pernah dapat perhatian, ya. Begitu ada dia memberikan perhatian, kamu merasa bahwa ini adalah pilihan tepatku. Tapi ternyata sepertinya perjalanan cerita kalian masih panjang. Jadi kayak takut kehilangan seseorang di sini akibat bawaan dari situasi masa lalu itu yang kadang-kadang menghambat diri kalian untuk lebih maju ke depan. Oke, sekarang kalian sudah maju. Ya, aku udah di posisi yang tinggi kok, Mi, sudah ini. Padahal kalau tidak kamu bisa lebih tinggi lagi. Entah itu tinggi secara posisi atau tinggi secara finansial. Ya, tapi kadang-kadang di sini jadi kayak ya sudah, di situ aja. Kalian nyaman dengan zona nyaman itu tersebut, ya. Kalian lebih nyaman memilih untuk apa yang ada di dalam pikiran kalian tidak bisa terkontrol daripada kalian berusaha untuk mengontrol itu. Beberapa di sini ada yang berasal mungkin dari keluarga broken home atau keluarga yang nggak tahu ya apakah keluarganya kerjanya jauh sehingga dititipin sama nenek, kakek atau sama saudara seperti itu. Jadi kayak apa yang kamu dapatkan di masa sekarang ini itu menjadi euforia buat kamu. Dulu nggak kamu dapatkan, sekarang kamu dapatkan. Itu yang kadang-kadang memicu energi sumbat, ya. Jadi kayak pipa itu tersumbat, sebenarnya jalannya gede, pipa kamu besar, tapi tersumbat dengan energi toksik atau toksin atau racun-racun yang ada di belakang kamu yang sudah menumpuk di alam bawah sadar. Banyak yang mengalami kejadian seperti itu di sini yang aku lihat, ya. Pembatasan, ya. Kenapa di sini aku lihat ada beberapa yang haus akan pengetahuan, haus akan hal-hal yang berkaitan dengan supaya bisa mengupgrade diri. Tapi kenapa haus mengupgrade dirinya itu bukan untuk diri sendiri, ya? Yang aku lihat kalian haus dalam mengupgrade sesuatu adalah untuk menarik doa kalian, afirmasi kalian, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk seseorang itu. Ini masih banyak energi yang mengalami yang namanya kemelekatan, ya. Akhirnya apa? Terbebani sendiri dengan ekspektasi. Ten of Wands. Kamu nggak kuat sebenarnya, ai. Kadang-kadang kalau ada situasi nggak kuat, lepaskan, ya. Kalau ada situasi yang tidak kuat, rubah haluan kamu, seperti itu. Selalu kan aku sampaikan bahwa semesta itu kalau memberikan sesuatu, apalagi berkaitan dengan cinta, itu jalannya mulus, ya. Kita contohkan ini adalah busur panah, ya. Busur panah ini dipanah sama Cupid, ya, dewa cinta atau yang suka menjodohkan makhluk di bumi, ya. Ketika busur panah ini sudah ditarik, dilepasin, dia jalannya kan lurus, nggak mungkin belok-belok, ya. Jadi filosofinya tentang cinta sama seperti itu.
Kalau Tuhan mengatakan atau semesta mengatakan dia adalah jodohmu, jalan kalian mulus, pacaran, nikah, lamaran, ya sudah sampai seperti itu, sampai hari tua. Tapi kalau sudah ada kode-kode yang diberikan semesta, entah mengghosting kah, entah dia berbuat ini, berbuat itu, memanfaatkan kamu, artinya intuisi kamu harus kamu tajamkan. Semesta itu setiap hari memberikan kode kepada makhluk di dunia ini, ya. Dia tahu banget bahwa kita membutuhkan itu, tapi kita yang harus mencari hal tersebut. Jadi, dari situasi yang kamu hadapi tentang kemelekatan ini, kalau sudah dikasih kode, berarti oke, boleh kasih kesempatan sekali atau 2 kali. Tapi kalau sudah berkali-kali dia lakukan, it means artinya udah nggak worth it buat kalian. Itu ya, kesadaran ke arah situ banyak yang masih kurang. Entah kenapa, yang aku lihat mungkin kalian udah orang yang sekian kalinya menjalin hubungan. Tapi kenapa yang terakhir ini mesti seperti ini? Padahal sebelum-sebelumnya bisa kalian lewati. Kenapa nggak kalian balik lagi ke satu titik di mana pernah kalian melewati sesuatu? Akhirnya kalian sampai di titik hari ini. Terlewati, hidup juga, bernapas juga. Sama kok prosesnya. Cuman masalah waktu, ya. Kemudian di sini ada The Hierophant, tuh dia. Banyak yang lagi berupaya untuk menyadarkan diri sendiri, baik itu dipaksa ataupun mencoba dengan seikhlasnya. Ada dipaksa oleh seseorang, ya mungkin teman, sahabat, kerabat atau keluarga. Ya, ada juga yang memang dengan kesadaran sendiri. Ada yang sampai menggunakan terapi-terapi di sini hanya untuk menyembuhkan luka batin atau trauma yang ada di dalam diri kamu. Ada yang sampai mungkin ruwat, ya, ada yang sampai melukat mungkin. Oke, kemudian di sini ada Ten of Pentacles, ya, pembatasan, kesuksesan, tapi membatasi diri. Sukses tapi seperti terkurung, ya, merasa hampa, merasa kesepian, kayak Rapunzel di dalam tower yang tinggi ini sendirian, ya, bisa punya ini, bisa punya itu, tapi kayak ada yang kurang di dalam diri kamu, ada yang hampa, ada yang kosong, dan kamu yang tahu apa itu, ya. Beberapa di sini memang lebih kepada kayak ada yang mungkin saat ini ya merasa sudah di posisi sukses, sudah berada di posisi yang mapan. Ada yang mungkin kembali ke masa lalu. Ada yang belum sempat dibelikan buat orang tua mungkin. Ada yang belum kesampaian mungkin, ya. Ini juga ada beberapa kenangan-kenangan ke masa lalu tentang keluarga. Mungkin dulu hidupnya terbatas, ya. Tapi begitu sekarang sukses, tapi sepertinya nggak punya kesempatan untuk membalas budi. Ini yang menyebabkan kadang-kadang luka batin ini ingin kamu tutupi dengan apa yang kamu dapatkan sekarang, tapi melampiaskannya dengan seseorang. Itu, ya. Ada jiwa yang ingin bebas, ada jiwa yang ingin terlepas, tapi juga ada ketakutan yang menyelimuti hasrat dan keinginan tadi. Itu ay. Lagi banyak planning, banyak rencana ya kalian untuk masa depan. Ada beberapa yang dalam posisi review ke awal tahun, ya. Entah kamu ngerasa gagal dalam beresolusi atau menurut kamu resolusi kamu belum kesampaian. Loh, udah mau akhir lagi nih Januari, kok resolusiku belum berjalan. Resolusi yang ingin melupakan seseorang, resolusi yang ingin move on, resolusi yang benar-benar bertekad bulat, tapi nyatanya kalian masih di posisi yang sama di bulan Januari, ya. Ada Four of Wands di sini, ya. Ada yang masih mengejar hasrat untuk memiliki pasangan secara resmi, berkomitmen, menikah, ya. Ada yang terbebani dengan hal-hal tersebut, entah dari pertanyaan keluarga, saudara, teman, usia segini kok belum nikah, usia segini kok belum gini, belum gitu. Sehingga ya dari pertanyaan-pertanyaan itu membuat sedikit banyak ya beban pikiran kamu ingin
berambisi untuk segera melakukan hal tersebut, membuat validasi kepada banyak orang. Ini loh, aku akhirnya punya pasangan, aku akhirnya menikah, aku akhirnya punya anak, begini begitu. Masih banyak yang terbelenggu oleh yang namanya trust issue, ya. Padahal sebenarnya perlu kalian ketahui, ya, hidup kalian, ya, kalian yang bertanggung jawab penuh. Ibaratnya nanti kalian susah, belum tentu juga mereka tiap hari ngasih beras buat kamu, ngasih makan buat kamu, apalagi ngasih gaji ibaratnya. Apalagi nanggung dosa kamu, kan nggak juga gitu. Jadi kadang-kadang abaikan. Kamu bisa berdalih bahwa zaman sekarang dunia itu sudah modern. Banyak kok orang di usia tertentu belum ini. Jadi memberikan satu alasan-alasan yang positif tapi tidak menyinggung perasaan seseorang itu jauh lebih bijak daripada memaksakan untuk mempercepat apa yang menjadi trust issue, keinginan-keinginan orang yang menurut aku tidak bertanggung jawab, orang-orang yang cuman kepo, ya. Nanti kamu udah nikah tanya, kapan punya anak? Nanti udah punya anak, anaknya kok gini, kok anaknya lambat jalan, kok anaknya lambat ngomong. Kalau kita mau ngeladenin namanya lingkungan, ya, ada aja celahnya itu, ya. Rumput tetangga tuh selalu cantik daripada rumput sendiri. Padahal rumput tetangga sintetis. Jadi tentang pengabaian. Jadi mengabaikanlah, belajarlah mengabaikan apa yang menjadi hasutan-hasutan atau trust issue yang mengganggu kamu, sehingga kamu tidak diburu-buru oleh waktu. Di sini masih banyak yang dikejar-kejar dengan situasi atau doktrin-doktrin orang-orang jadul kalau menurut aku, ya. Aku aja masih ngelarang anak aku, nggak ada yang boleh bawa pacar ke rumah sebelum usia 30 tahun. Nggak mau mama dikenalin. Nggak cewek, nggak cowok, sama aja. Oke, kemudian di sini ada tuh absurd, ya. Ini dia. Beberapa di antara kalian masih dihadapkan dengan situasi kebimbangan, kelabilan, indecision, stagnasi, stagnan, atau apapun terhadap pilihan, ya. Karena apa? Pilihan-pilihan ini mengacu pada luka hati. Aku nggak tahu kekecewaan ini mengarah kepada seseorang yang saat ini sedang ada benar-benar kuat energinya di benak kalian, atau ini luka batin dari masa lalu. Tapi ini semua tentang kaitannya tentang perasaan, ya. Itu dia. Kamu mencoba bertahan, tapi sebenarnya kamu udah mempersiapkan pedang untuk kamu lepaskan. Tapi kayak masih punya satu keyakinan, ya. Apakah nanti tiba-tiba aku lepaskan, tahu-tahu orangnya datang, nyesel. Kasih jeda waktu lagi deh, 2 bulan. Tiba-tiba 2 bulan waktunya udah habis. Nambah lagi deh, diskon lagi deh. Akhirnya nggak tuntas-tuntas, akhirnya nggak selesai-selesai. Final decision nih, kalian udah nggak boleh main-main loh, ya. Antara kalian mau buang-buang waktu menunggu sesuatu yang nggak pasti, atau kalian mau menghemat waktu dengan move on, movement, ya. Ya nggak benar-benar, nggak beres-beres, tinggalin dah. Mau ada penggantinya kek, mau nggak ada penggantinya, hidup terus berjalan maju. Udah gitu, ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Wands, ya. Masih banyak juga yang berjuang di sini. Ini tukang borong nih yang aku bilang tadi, ya. Daleman, jerawan kalian aja belum selesai, belum beres, gitu. Ibaratnya mau pengen punya rumah, pengen punya mobil mewah, atau sesuatu yang kalian sudah mungkin sekarang udah punya mobil gitu, tapi pengen mobil ini mobil itu, ya. Cita-cita kalian aja masih belum ini, tapi udah sibuk dengan urusan-urusan yang nggak penting gitu, ya. Bukan nggak penting urusan cinta, penting, tapi tadi maksudnya tuh kalian harus bikin daftar antri dalam jurnalnya kalian. Oke, misalnya rumah dulu deh, tempat berteduh, oke, kulkas dulu. Yang penting kalau kulkas udah penuh, lemari minimal Indomie berdus-dus atau segala macam ada, semua aman, baru ngurusin yang berikutnya. Itu kepala kalian kan memang benar kata Einstein, ya, kepala kita itu cuma dipakai berapa persen. Tapi perlu juga kita ketahui, tapi kalau udah ditumpuk sama masalah-masalah, walaupun rongganya besar untuk persentase penggunaannya, tetap nggak kuat, itu aja. Jadi sekarang ini yang aku lihat kendala yang ada di dalam diri kalian sebelum masuk ke pesan semesta adalah final decision. Kalian harus memilih, ya. Ada yang harus kalian singkir, bukan dikorbankan, ya, diketepikan dulu. Prioritasnya kemana? Ke Queen of Pentacle dulu, ya. Nanti kalau Queen of Pentacle-nya sudah jalan, kesuksesan, blessing, keberkahan, kemapanan, baru masuk cinta.
baru masuk pikirin ya, entah nanti dia lagi yang datang dengan versi terbaiknya atau nanti justru dihadirkan dengan orang baru. Nah ini dia sudah keluar judgment, putusan akhir yang harus kalian buat itu. Bottom of the deck-nya di sini ada Nine of Swords tuh, overthinking, nangis di pojokan, apalagi sad, overthinking pasti ujung-ujungnya nangis, sedih, flashback ke masa lalu, membahana. Kita masuk ke pesan semesta ya. Kena omel ya sama mami. Pesan semesta untuk kalian di full moon malam ini adalah jadi belajar lebih dewasa. Kadang-kadang nggak semua keinginan kita itu harus diturutin. Apalagi kalau yang udah punya anak. Kadang-kadang ada kan keinginan-keinginan anak kecil. Kamu belum waktunya, kamu belum bisa punya ini. Maka kita akan melarang. Sama semesta juga beranggapan kita ini adalah anak-anak dia, anak-anaknya. Ya. Kenapa tidak diberikan dari doa dan pengharapan yang mungkin sudah kamu lakukan berulang-ulang kali, bersujud-sujud, bertahajud-tahajud, berdoa novena-novena di gereja atau lakukan meditasi apapun, ya? Karena pasti ada maksud tertentu. Kamu bayangin, kalau memang semua doa orang dikabulkan, nggak ada orang miskin di dunia ini. Terus kita makan gimana? Siapa yang ngolah sawah segala macam, ya kan? Semua akan dihitung berat timbangannya, baik buruknya. Seperti itu. Semakin kamu belajar ikhlas, melepas, merelakan, biasanya timbangannya semakin ringan. Nanti justru akan diberikan. Biasanya kalau kamu meminta jodoh, kamu akan diberikan rezeki dulu yang lebar. Kerjaan kamu jadi luas, terupgrade, bisnis juga. Nanti dari situ kamu ketemu banyak orang. Bisa jadi jodohnya dari situ. Jadi jangan monoton dalam berdoa, ya. Oke, pesan semesta kita malam ini buat kamu, not for you tuh dia baru disebut tadi ya. Sesuatu yang jika memang ditakdirkan tidak untuk kamu, baik itu orang, benda, harapan, keinginan-keinginan, maka semulus apapun, adapun di depan mata kamu, maka dia tetap nggak akan bisa kamu genggam. Ya, nggak akan bisa melekat sekalipun kamu ingin sekali. Mau dia pakai FedEx atau pakai Super Express sekalipun pengirimannya, dia tetap nggak akan nyampe ke tempat kamu. Tapi kalau memang sesuatu itu ditakdirkan untuk kamu, mau dia ngetem kayak di satu tempat, mau pakai ekspedisi termurah sekalipun, dia tetap akan menuju ke alamat kamu. Itu artinya harus belajar untuk merelakan. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan berarti itu kode dari semesta, itu bukan untuk kamu. Itu ya. Kemudian di sini ada new life ya. Ada babak baru, ada new beginning yang masuk nih ke dalam diri kalian. New life ini adalah kalian temukan jalan baru, temukan kehidupan baru ya. Ibaratnya mungkin kalian udah ambiar-ambiaran, udah hancur-hancuran, udah bisa-bisan. Kalian bukan berarti tidak bisa membangun kembali puing-puing tersebut ya. Ibarat tower yang sudah hancur, ibaratnya sudah ambiar, kamu masih bisa susun lagi. Seperti itu, nanti pelan-pelan diperbaikin. Kemudian di sini ada community atau the tribe ya, suku jiwa. Belajar untuk perluas wawasan kamu dengan orang-orang yang biasanya usianya lebih di atas kamu. Ya, kenapa? Supaya kamu dapat wejangan-wejangan positif. Ya. Ini beberapa di antara kalian mungkin akan ada acara dalam waktu dekat, ada pertemuan mungkin kerabat suku jiwa yang benar-benar dari suku, satu darah, atau ya suku sakat lah ya, bukan dari orang luar. Mungkin kamu akan dapat masukan dari salah satu orang yang dituakan karena dia melihat kamu membutuhkan nasihat atau membutuhkan siraman rohani. Gitu ya. Di sini kepada tentang perbanyak pengalaman. Jadi kalau dalam pergaulan itu kita butuh yang namanya sevibrasi, benar. Tapi kita juga butuh menundukkan kepala kita untuk belajar lebih dekat sama orang-orang yang sudah pengalamannya banyak tentang asam garam kehidupan.
Jadi kita tahu nanti seperti apa dia melewati. Nah, kalau bisa jangan sampai kamu ngelewati, cukup dari mengetahui pengalaman dia. Ya, walaupun ini sulit, tapi ini lebih, cobalah perbanyak belajar bergaul sama orang-orang yang usianya lebih di atas kamu. Ya, biasanya mereka sudah punya kemapanan dalam berpikir. Kemudian di sini ada Unfinished Symphony. Cerita kita itu nggak akan pernah habis loh sampai kita menutup usia. Jadi ya namanya setiap kita, selama kita masih hidup, ya kita harus suka tidak suka, kita harus menjalanin apa skenario yang diberikan semesta. Artinya kita harus mengurangi yang namanya keluhan-keluhan di dalam diri kita. Itu ai. Ya. Oke, bottom of the deck di sini ada leg up. Aku nggak tahu di sini pesan semestanya apakah kamu yang akan dapat bantuan dalam waktu dekat atau ada seseorang yang akan membutuhkan bantuan kamu dalam waktu dekat, ya. Jika memang menurut kamu worth it atau menurut kamu orang itu pantas untuk kamu tolong, maka tolonglah. Siapa tahu dengan menolong seseorang tersebut akan sedikit mengikis dosa, karma buruk atau apapun yang mengganjal di dalam hati dan pikiran kamu. Itu dia, ya. Oke, kita lihat pesan dari spirit guide kamu apa. Shape shifter ya. Kemudian di sini ada drive, hold the space. Kamu lagi disuruh sabar. Kemudian ada winter. Kemudian ada shaman. Bottom of the deck-nya guardian angel. Kalian ini lagi dilindungin sama guardian angel. Kalau dilindungin kok hidupku menderita, Mi? Salah. Ya, mungkin kamu merasa menderita, tapi sebenarnya kalau kamu sedang tidak dilindungin oleh angel guidance-nya kamu, ya, bisa jadi kamu mengalami hal yang lebih parah. Jadi angel guidance itu adalah malaikat yang melindungi kita. Walaupun kita ngerasa saat itu adalah buruk, padahal itu kita sudah lebih baik loh. Nah, dari situlah kita harus mengupgrade lagi supaya meningkat kehidupan kita atau perbaikan-perbaikan dalam diri kita, ya. Shifter ini tentang kayak semesta itu pingin kamu benar-benar menatap ke depan, melakukan sebuah transformasi, ya, supaya kamu mendapatkan gift. Transformasi itu kalau nggak kamu cari, nggak kamu yang benar-benar dalamin, itu nggak akan dapat, ya. Jadi kayak misalnya kamu belajar nih tentang meditasi, ya. Kalau kamu cuma secara gamblang lihat dari YouTube meditasi duduk bersila harus gini, pinggang kamu patah, ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu observasilah, ya. Banyak yang WA aku bisa hampir sering banget dalam tiap minggu, mau meditasi kok nggak bisa fokus gini gitu. Karena apa? Memulai belajar sesuatunya nggak dari TK, ya. Langsung jedol-jedol maunya langsung ke SMA. Segala sesuatu harus dimulai dari awal. Ya, meditasi misalnya, ya mulai dari rebahan dulu, olah nafas dulu. Sudah rapi di situ baru duduk yang bersila, baru yang ribet. Kalau enggak kesemutan ya patah pinggang kamu, sakit punggung kamu. Itu contoh. Ini sama. Sebelum melakukan sesuatu, cari tahu dulu kamu mau terjun kemana, ya. Apa yang mau kamu lakukan? ABC-nya gimana? Baru lakukan. Seperti itu. Jadi kamu nggak mengalami yang namanya kegagalan atau kesakitan. Ini sama kalau kalian mencari pasangan, harus tahu bibit, bobot, bebetnya. Jangan main babat aja. Gitu, Ya, kemudian di sini ada hold the space nih. Ya, artinya di sini kalian memang lagi disuruh menunggu, mengamati, ya. Gak apa-apa menarik diri dulu nih, hampir sama kayak hermit. Menarik diri dulu, jangan buru-buru pengen move on, nanti sakit lagi, ya. Fokus sama diri sendiri dulu. Cari cerminan diri, cari gambaran diri, jiwa kalian, misi jiwa kalian apa, itu. Ketika kalian sudah siap, self-love-nya sudah semakin besar, kamu akan menjadi seseorang yang gampang menerima sifat baik dan buruk seseorang. Jadi kamu dalam posisi nantinya nothing tulus. Kamu mau sayang sama aku, hayu. Enggak, ya sudah, pergi aja sana ke laut, gitu. Ya, ini winter, take care of your need. Aku nggak tahu nih di winter, kalian cek deh winternya Indonesia bulan apa. Aku kurang paham, aku nggak ngecek cuaca soalnya.
Ya, ini ada sesuatu yang perlu kalian waspadai di winter ya. Kita pakainya winter Indonesia, jangan winter luar negeri. Dan harus berhati-hati dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Kurangin yang namanya obsesi atau ambisi. Mungkin inilah adalah waktu yang agak sedikit perlu cooling down dulu. Belajar menatapi dalam diam kamu ya. Kemudian di sini ada shaman, trust in higher force ya. Kamu harus punya keyakinan. Shaman ini adalah kayak witch juga, tapi beda ini, beda suku. Ada perbedaan-perbedaan lain. Shaman ini adalah coba belajar afirmasi, intention atau apapun, tapi dalam artian jangan ngeborong lagi. Ini banyak kan tiba-tiba gini, kalian ikut LOA ya, Law of Attraction. Tiba-tiba masuk ilmu baru, LOA-nya belum selesai udah masuk Law of Assumption ya. Tiba-tiba ada lagi yang baru, ngejar lagi. Gimana kalian mau tahu efeknya seperti apa? Misalnya kalian lagi mendalami meditasi, coba selesaikan meditasi kalian dalam kurun waktu berapa lama? 100 hari kah? Punya jeda waktu. Kalau memang dirasa di situ perlu di-upgrade dengan yang lain, baru lakukan. Jadi jangan terlalu euforia atau maniak dengan ilmu-ilmu yang berdatangan saat ini. Banyak sekarang, ada ini, ada itu, segala macam. Kalau kalian tidak bisa memilah-milah mana yang mau kalian ikutin, stres sendiri nanti. Ya, ibarat orang minum obat, itu bakal OD nantinya, meledak di kepala kalian. Jadi seperti itu ya. Apapun yang sedang kalian pelajari sah-sah aja. Tapi kalau kalian lagi melakukan actionnya, maka tuntaskan, ikutin dulu. Kalau merasa nyaman dengan LOA, ikut LOA. Oke, LOA ini butuh waktu berapa lama sih untuk terafirmasikan? 100 hari. Ya udah, ikutin 100 hari. Atau kalian misalnya ikut meditasi, dengan meditasi atau telepati dalam kurun waktu sekian-sekian, ikutin dulu. Ini belum selesai, masuk lagi. Akhirnya nggak ada yang berhasil satupun. Itu ya. Kita lihat ada pesan semesta apa lagi untuk kalian. Banyak borongan kalian ya. Oke, di sini ada static force defense ya, tentang sesuatu. Ini simbol to resist ya. Ada grow up. Ada sesuatu yang akan bertumbuh di dalam kehidupan kalian, di dalam diri kalian. Tapi jangan memaksakan ya, belajar untuk alami. Artinya ibarat kalian menanam pohon ya, jangan dikasih pupuk yang cepat gede, jangan dikasih pupuk biar cepat berbuah, enggak ya. Ini ada sesuatu yang grow up, tapi lakukanlah secara natural. Artinya ya, lakukan dengan semurni-murni hati kalian karena memang ada niat yang ingin kalian lakukan. Jadi nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Semuanya ada cara-caranya. Kalaupun yang ada instannya, tapi pasti kalian juga tahu akan ada sebab akibatnya ya, atau ada bayaran-bayaran lainnya. Kemudian di sini ada achievement life cycle. Aduh. Ada achievement yang kalian dapatkan, tapi juga seperti ada cycle yang akan muter lagi. Kayak nanti kalian akan mengalami satu hal yang bisa dikatakan seperti deja vu ya. Mungkin beberapa di antara kalian mungkin akan ketemu dengan circle-circle lama. Belajar untuk memproteksi diri. Kalau memang sesuatu itu toksik, maka dengan tegas lepaskan ya. Ini ada circle yang akan terulang lagi nih. Tergantung kalian mau cut off selesai di situ atau mau masuk ke dalam circle itu. Kemudian ada creativity, knowledge tuh kan benar. Perbanyak creativity kalian, doanya juga, knowledge-nya juga ya. Jadi kalau kalian punya creativity, mau kalian kembangin juga harus seimbang antara teori dengan praktek. Misalnya kamu pengen ngelukis tapi kamu nggak memahami tentang teorinya, kamu main lukis aja. Ya mungkin ada juga yang jadi, tapi kan alangkah lebih baik melakukan seperti teorinya juga. Seperti aku misalnya melakukan seni art yang aku lakukan, misalnya aku ambil contoh membuat pohon kristal ya. Kalau aku nggak pakai belajar teorinya, cara-caranya, apakah pohon itu bisa kokoh, lilitannya semua ada tekniknya. Artinya kita mendalami sesuatu yang ingin kita ketahui secara kreativitas, tapi jangan separoh-separoh, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau dalamin sekaligus, nyebur sekalian ya.
Oke, kemudian di sini ada movement travel. Beberapa di antara kalian mungkin akan ada perjalanan, entah ini perjalanan kerja, memang perjalanan pribadi, atau memang merencanakan traveling juga ada, ya. Meluangkan waktu untuk sempat ke apotik dulu sebelum melakukan perjalanan. Ya, artinya kalian butuh obat di perjalanan. Tapi jika ini tentang transformasi aja, tentang jiwa, saat kalian bertransformasi tadi, kalian juga harus memiliki obat supaya nggak OD. Artinya tadi, pandai-pandailah memproteksi transformasi apa yang sedang ingin kalian jajaki atau kalian datangin, ya. Bottom of the deck-nya di sini ada necessity atau need, ya. Ini tergantung menurut kalian apa sih yang kalian butuhkan. Jika memang yang kalian butuhkan itu adalah sesuatu yang urgent, maka prioritaskan dulu itu masuk dalam doa pertama kalian, ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan need-nya kalian apapun itu. Tapi ya tadi, kalau doa misalnya yang satu belum dapat, itu dulu difokusin, ya. Tuhan, aku pingin punya apa ya? Punya sepatu roda. Siapin dulu sampai sepatu rodanya dapat, baru masukin doa yang lain. Jangan doanya acak kadul. Semesta juga bingung mau ngasih yang mana dulu. Oke, kita ambil pesan dari wayang. Ya, ini dia Batara Bayu. Mampu menempatkan posisi diri dengan kecepatan, ketepatan dalam berpikir dan mengolah kehalusan rasa. Kemudian ada Anoman. Ilmu pengetahuan telah terhampar di muka bumi tuh. Sejatinya alam adalah guru bagi ia yang mau mengkaji. Berbekal kesucian, akal dan budi membawa kedekatan dengan Sang Yang Widi. Knowledge lagi. Lagi banyak yang mau upgrade diri nih, hebat kalian. Kemudian ada Raden Gatot Kaca. Aku paling suka nih Gatot Kaca. Akan selalu ada harapan baru bagi yang percaya dan berusaha. Ketangkasan dan keberanian membawa pada kesuksesan di usia muda, memperjuangkan orang yang dikasihinya. Last one. Punta Dewa. Menjadi manusia unggul dengan sifat adil, menimbang dengan seksama apa yang menjadi keputusan terbaik untuk bersama. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari goda. Hanya laku prihatin yang akan menyelamatkan, melepaskan segala keterikatan dunia menuju nirwana. Itu dia. Bottom of the deck-nya di sini ada Dewi Sembadra. Kesetiaan hati dan ketabahan dalam menerima kekurangan pasangan, menjaga kesucian cinta. Nih yang sudah punya pasangan, jaga kesucian cinta. Jangan main third party aja sembarangan. Iya Mi, tapi dia gak bikin aku bahagia. Itu namanya konsekuensi dalam menjalin suatu hubungan. Cari way out-nya, cari jalan keluarnya, bukan cari selingkuhannya. Oke, siapin pertanyaan kalian, ada 2. Kita akan jawab dari kartu Angel Answer. Kalau kalian masih mikir tentang pertanyaan apapun itu, kalian pause dulu videonya, ya. Nanti kalian sudah tahu pertanyaannya, kalian buka pertanyaannya, jawabannya, ya, gitu. Jadi 2 pertanyaan. Aku akan shuffle untuk pertanyaan pertama. Apapun yang sedang kalian tanyakan, jawabannya adalah apapun yang menjadi pertanyaan kalian di pertanyaan pertama, jawabannya yes. Ya, ayo semangat. Jawabannya iya. Ya, kalau kalian berharap dia datang lagi, ya jawabannya iya. Kalian berharap kalian sukses, ya itu jawabannya sukses. Oke, kalau kalian lagi mikir lagi pertanyaan kedua, pause lagi. Nanti kalian hidupin lagi, play lagi. Aku akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jawabannya adalah listen to your intuition, ya. Apapun pertanyaan kalian di nomor 2, coba kalian tajamkan intuisi kalian, ya. Jawab yang paling muncul seperti ada bisikan atau keyakinan kamu, oh kayaknya gini deh, berarti itu intuisi kamu. Jadi kamu memang harus belajar mendengarkan intuisi kamu. Whatever, apapun yang menjadi keinginan, cita-cita, dan tujuan kalian, bottom of the deck-nya no need to worry. Kalian nggak perlu khawatir, segala sesuatu sudah disediakan oleh semesta. Kalian yang harus mengolah sendiri itu.
Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah personal reading. Salah. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye, ai.